Oke, selamat pagi Ibu Mintarsi. Selamat pagi. Ibu ini menanggapi kasus yang lagi viral ini tentang mungkin sedikit tentang Ruben Onsu Bu ya. Bu, Ibu Mintarsi melihat informasi pribadi dan riwayat medis yang sangat sensitif tiba-tiba tersebar ke publik tanpa persetujuan. Sejauh ini, mana tekanan berat ini berpotensi mengganggu stabilitas mental Ruben? Apakah bisa memicu kecemasan hebat hingga depresi Bu? Apakah itu bisa menyebabkan itu? Sekarang pertama kita lihat dulu tujuannya apa. Karena di sini kalau untuk undang-undang perkawinan atau untuk perceraian kan sudah diatur itu tidak boleh diikuti oleh umum. Jadi otomatis tidak boleh disebarluaskan itu, tapi di pengadilan. Sekarang ini di luar, tinggal moral kita bagaimana. Apakah kita dalam moral kita juga memikirkan bagaimana dengan anak-anaknya, atau kita tidak peduli? Kalau misalnya kita hanya untuk menjatuhkan, ya nggak peduli. Tapi dalam situasi sekarang, marilah kita kembali memikirkan juga moral. Jangan moral itu betul-betul ditinggalkan seperti yang terjadi sekarang. Tambah lama, kalau kita tetap bertahan tidak peduli moral, akhirnya keadaan di Indonesia ini akan tambah parah. Kerjasama antara satu dengan yang lain itu kan tambah parah. Oke Bu, apakah dengan beredarnya ini bisa memicu mungkin depresi? Ruben ini bisa menjadi depresi dengan keadaan ini Bu? Sebetulnya dalam hal penyakit-penyakit tertentu itu banyak yang akhirnya tetap diketahui oleh orang lain. Tinggal orangnya akan bagaimana. Kita bisa juga depresi, misalnya kita kanker, kita tahu wah kita tidak bisa sembuh. Apakah kita akan depresi? Kembali lagi pada orangnya. Walaupun banyak yang tetap depresi, tapi ada juga yang mentalnya cukup kuat, yang menerima saja. Mau apa lagi kalau keadaannya sudah seperti itu, dan berbuatlah yang terbaik saja. Oke Bu, dengan bocornya percakapan pribadi ini secara otomatis menghancurkan citra publik Ruben, atau justru masyarakat sekarang lebih menyoroti pelanggaran privasi dan memberikan simpati kepada? So di sini ada beberapa kemungkinan, tergantung pada orangnya. Ada orang yang sangat anti dan akhirnya dia menjatuhkan Ruben. Ada orang yang kasihan, oh ya dia tidak sengaja dan ternyata sekarang sudah sakit seperti itu. Bagaimana? Jadi masing-masing akan berbeda. Tidak ada bahwa semua orang itu sama. Tapi si A mengatakan, oh dia simpati kasihan. Si B mengatakan, oh dia malah mempersalahkan. Oke Bu. Dalam situasi di mana opini publik terus bergulir liar, mungkin langkah psikologis atau mekanisme opini seperti apa yang paling krusial agar Ruben bisa bertahan dalam tekanan media dan menjaga kesehatan mentalnya? Sekarang Ruben saja membatasi diri. Jadi dia membatasi diri dalam hal bagaimana dia menanggapi masalah komentar-komentar netizen. Karena ini sudah terlanjur, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah terlanjur, maka kita juga harus konsekuen saja. Kita terima saja. Terima bahwa ini otomatis berakibat pada ejekan, itu otomatis. Dan kalau itu terjadi, ya harus melatih diri bahwa itulah konsekuensinya. Dan coba untuk mengurangi, jangan terlalu masuk di hati. Oke, mungkin dari langkah-langkah yang harus ingin Ibu sampaikan supaya mentalnya tidak terlalu down atau up atau seperti apa, mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk Ruben? Jadi sekarang kita konsekuen terhadap segala sesuatu yang kita alami. Begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang malah cacat, tinggal dia terima atau tidak. Tambah tidak diterima, tambah besar tekanan yang terjadi pada dirinya. Dan demikian juga pada Ruben, tinggal bagaimana dia menerima itu sebagai, ya terserah itu sebagai penyakit, sebagai hukuman, sebagai cobaan, tapi terima saja, tidak ada jalan lain. Kecuali kalau kita punya jalan lain. Ini kan jalan lain itu sudah tidak ada selain menerima dan melupakan, mungkin melupakan untuk tetap bekerja. Jadi
jangan terus saja mengingat pada penyakitnya. Oke, support Ibu Mintarsi untuk Ruben supaya mentalnya tetap oke. Ya, memang sebetulnya pada setiap penyakit itu orang perlu untuk memikirkan untuk bagaimana tidak membuat dirinya terlalu stres.